Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Hadirin teman-teman sahabat setia LDNU Jember Channel yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Kerap sekali pada saat ini banyak segelintir orang-orang yang menyesatkan atau membid'ahkan tahlilan, tradisi yang kerap kita laksanakan sebagai warga Nahdliyin. Lantas sebenarnya apa yang melandasi dari dasar hukum akan adanya tradisi tahlilan di kalangan Nahdliyin? Pada kesempatan ini izinkan saya sebagai tim dari Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Jember akan memberikan sedikit pencerahan kepada mereka kaum-kaum yang membid'ahkan tradisi tahlilan yang kerap kita laksanakan. Pada dasarnya tahlilan adalah doa bersama yang terdiri dari pembacaan beberapa ayat Al-Quran dan zikir dengan tujuan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk saudara kita yang telah mendahului kita, bukan memintakan pertolongan kepada orang lain dengan kemuliaan orang lain. Itu yang perlu kita catat. Permintaan kita untuk mendoakan kepada sanak kerabat kita yang sudah meninggal adalah permintaan kepada Allah untuk mengampuni saudara atau famili kita yang meninggal. Lantas, apakah ada surat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tradisi tahlil diperbolehkannya? Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ini jelas sekali bahwa orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu kaum Muhajirin dan Ansor dalam Mufassirin, mereka berdoa, ya Tuhan kami, ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang wafat mendahului kami. Ini mengindikasikan bahwa para sahabat mendoakan ampunan kepada dirinya, juga mendoakan ampunan kepada orang lain. Ini yang menjadi dasar landasan dalam Al-Quran, bahwa mendoakan kepada orang lain, terlebih famili kerabat kita yang sudah meninggal, sangat dianjurkan. Lantas ada pertanyaan yang mengatakan bahwa bagaimana dengan ayat Al-Quran yang berbunyi ala taziru waziratun wizra ukhra wa anna laysa lil insani illa ma sa'a, bahwa seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, dan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Banyak yang memahami bahwa tidak ada suatu pertolongan dari seseorang dari orang lain. Begitu juga dengan sebuah kiriman doa tidak akan bisa sampai kepada orang lain. Kenapa? Karena sudah digariskan oleh Allah bahwa tidak ada amalan dari orang lain yang akan masuk menjadi sebuah pahala yang dilimpahkan kepada mayit yang sudah meninggal. Ini yang banyak menjadikan argumen bagi kaum-kaum yang membid'ahkan, mengharamkan tradisi tahlilan. Padahal jelas Imam Suyuti berkata, ukhtulifa fi wusuli thawabi qiraati lil mayyit fajumhurus salaf wal a'immatus thalathah ala wusul. Ini teras bahwa memang terjadi perbedaan pendapat tentang sampainya pahala pembacaan, entah itu berupa pembacaan ayat-ayat Al-Quran atau pembacaan berupa zikir-zikir kepada mayit. Itu terjadi khilaful ulama. Bahkan jumhurus salaf, kebanyakan ulama salaf, wal a'immatus thalathah, dan 3 imam selain Imam Syafi'i, itu sangat memperbolehkan, dan sampainya doa atau sampainya bacaan-bacaan yang kita bacakan dihadiahkan kepada si mayit. Wa khalafa fi dzalika Imamuna Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i berbeda pendapat dalam hal ini karena beliau bertendensi pada ayat Al-Quran wa anna laisa lil insani illa ma sa'a yang tadi sudah saya sebutkan. Akan tetapi dari kajian ini
Ada beberapa mufassir yang mentafsiri dalam ayat tersebut yang sehingga jumhurus salaf memperbolehkan, bahkan menjelaskan bahwa sampainya pembacaan doa, sampainya pembacaan zikir, sampainya pembacaan Al-Quran kepada sanak saudara famili kita yang sudah meninggal. Di antaranya begini, Imam Syamsuddin bin Abdul Wahhab Al-Maqdisi berkata dalam risalahnya tentang sampainya pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang meninggal, bahwa mayoritas ulama telah menjawab argumentasi Imam Asy-Syafi'i di atas dengan berhujjah berikut ini. Yang pertama, ayat wa anna laisa lil insani illa ma sa'a yang menjadi argumen bahwa tidak sampainya pahala pembacaan doa kepada si mayit itu telah dinasakh atau telah diganti status hukumnya dengan ayat walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bil imani alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ini walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum bi imanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum. Ini adalah sebuah ayat yang mengganti status hukum dari ayat wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Artinya ayat ini menerangkan bahwa Allah memasukkan anak cucu ke surga karena kesolehan, kepribadian yang baik dari leluhurnya. Jelas, alhaqna bihim dzurriyyatahum. Itu yang pertama. Yang kedua, ayat tersebut, ayat wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, khusus bagi kaum Nabi Ibrahim dan Nabi Musa alaihi salam. Artinya ayat wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, tidak sampainya pahala dari perbuatan orang lain kepada si mayit, itu tertentu buat kaum Nabi Ibrahim juga kaum Nabi Musa alaihi salam. Sedangkan kaum kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berlaku. Itu adalah landasan yang kedua dari mufassir penjelasan tentang ayat wa anna laisa lil insani illa ma sa'a. Ketiga, dalam ayat tersebut ada kata-kata lil insani. Mufassir menjelaskan bahwa kata-kata al-insan dalam surat tersebut adalah orang kafir, disifati buat orang kafir. Orang kafir tidak akan bisa menerima pahala dari perbuatan orang lain. Pentafsirannya begitu, dalam artian insan yang dikhususkan kepada orang kafir tersebut merupakan pengecualian kepada orang-orang yang tidak kafir. Dalam hal ini adalah muslim. Makanya di sini dijelaskan, sedangkan orang mukmin akan memperoleh pahala yang diusahakannya sendiri dan yang diusahakan oleh orang lain, sebagaimana dikatakan oleh Al-Arabi bin Anas. Yang keempat, ada penjelasan seorang manusia memang hanya akan memperoleh pahala dari apa yang diusahakannya, apa yang dilakukannya sendiri berdasarkan keadilan Tuhan. Akan tetapi jika melihat anugerah Allah, jika melihat rahman Allah, maka bukan hal yang tidak mungkin Allah akan menambah pahalanya dengan apa yang diusahakan oleh orang lain untuknya sesuai dengan yang dikehendaki Allah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Husain bin Al-Fadl. Karena sifat rahman Allah, karena sifat anugerah dari Allah, bukan hal yang tidak mungkin Allah memberikan satu pahala yang dilakukan oleh orang lain kepada si mayit yang sudah meninggal. Yang terakhir, yang kelima, kalau dilihat dari segi nahwu shorof, di situ terdapat huruf jer yang berupa lam. Wa anna laisa lil insani. Nah, dalam kalimat lil insani, lam jer itu mempunyai makna ala, yaitu kalau diterjemahkan manusia hanya akan disiksa karena apa yang diusahakannya. Jadi ayat tersebut berkaitan dengan siksa, bukan berkaitan dengan pahala. Dari 5 penjelasan ini jelas adalah sebuah hujah, sebuah dalil yang bisa menyangkal pendapat dari minhum yang mengatakan bahwa tradisi tahlil yang kerap sekali dilaksanakan oleh para kaum Nahdiyin merupakan kegiatan yang bid'ah. Dari kelima inilah yang melandasi sebagai warga Nahdiyin untuk melegalkan secara syariat
tentang tradisi tahlil. Sahabat LDNU TV Jember yang mudah-mudahan dirahmati Allah, itu penjelasan singkat tentang tradisi tahlil. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.